mengajarkan kebenaran buat kita semua gitu. Kenapa? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yang mengutus Yesus ya. Nah, sekarang Kristen menyembah yang mengutus Yesus atau menyembah yang oknum yang mengaku Yesus? Ayo, siapa yang ngajarin kalian menyembah oknum yang mengaku Yesus? Yesus tidak, Bapak tidak. Lalu siapa? Ayo, siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada dirinya Yesus, yang mengaku Yesus itu? Yang ngajarin siapa? Sibilisisis. Itu fakta, itu real. Sadarlah kawan, kematian semakin dekat kepada kalian. Ketika kalian nanti mati masuk ke alam kubur, tidak ada lagi pilihan. Oh iya ya, Bang Suma betul, kembali deh ke bumi, masuk Islam. Nggak ada. Kalau sudah masuk ke tanah, yang ada hanya penyesalan saja. Penyesalan aja. Karena kau sombong. Ketika kau di dunia, tidak ada dalilnya, tidak ada perintah, tidak ada contoh dari para nabi supaya kalian itu menyembah Yesus. Tak ada. Yesus aja ketika berhadapan dengan iblis, Yesus kepada iblis aja, Yesus suruh nyembah kepada Allah. Apalagi kepada kalian. Dan kematian itu adalah suatu kepastian, Bung. Kalian pasti mati. Salah kalian menerima ajaran Yesus, neraka jahanam kekal. Bukan cuma setahun, 100 tahun, 1000 tahun, semiliar tahun, setriliun tahun. Tidak, kekal selama-lamanya di neraka. Kalau kalian salah melakukan penyembahan, jangan sombong. Iblis mau supaya kalian itu mati dalam keadaan menyembah dirinya. Iblis mau kau mati dalam keadaan menyembah iblis yang mengaku Yesus, neraka jahanam kekal. Bukan saya yang mengatakan itu, Yesus sendiri yang mengatakan. Coba Anda baca Matius 23. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin kamu akan meloloskan diri kalian dari api neraka? Bagaimana mungkin kata Yesus? Tidak mungkin. Apa alasannya tidak mungkin kau lolos dari api neraka kata Yesus? Hah? Karena kamu telah diajarkan kebenaran, tapi kamu tidak mau mendengarkan kebenaran itu. Baca di dalam pengajaran Yesus, Matius 23. Mulai dari 29. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Kamu membangun makam nabi dan memperindah tugu orang-orang soleh. Dan berkata, jika kamu hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Itu tidak akan mungkin. Bang Suma, bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 6? Yohanes 14 itu dia sebagai jalan kan? Bukan sebagai tujuan kan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Tanpa melalui Yesus. Yesus ini tujuan atau jalan? Tujuan. Tujuan di mana dalilnya? Hayo. Kena kau di sini. Mana? Tujuan kepada seluruh bangsa, seluruh dunia. Yesus itu jalan, bukan tujuan. Anda membaca data, Anda yang menunjukkan data kok jadi tujuan? Ya jalan kehidupan, Bang. Jalan. Ya, Dia mau menunjukkan kepada kita semua. Jalannya gimana? Jalan yang ditunjukkan Yesus itu gimana? Menyembah dirinya atau menyembah kepada Elohim?
Yesus mengajarkan dan Yesus berkata, apa kata Yesus? Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Pertanyaan saya, siapa yang kalian ikuti menyembah Yesus? Sementara Yesus menyembah kepada Bapa Elohim. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Ketika aku menyembah Elohim, pengikutku menyembah siapa? Menyembah Elohim. Terus siapa yang kalian ikuti menyembah Yesus itu? Kami bukan mau menyesatkan, kami menjelaskan. Kami kasih kepada kalian, kami sayang kepada kalian. Siapa yang rugi sekarang? Kalau kalian mati dalam keadaan menyembah kepada sosok yang mengaku Yesus itu, siapa yang rugi? Ada nggak Yesus mengajarkan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku kalau tidak menyembah aku. Ada? Nggak ada. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Yesus itu jalan. Anda menekankan kepercayaan kami kepada Yesus Kristus. Tapi kebanyakan umat Islam mempertuhankan Nabi Muhammad. Bagaimana? Tidak ada Nabi Muhammad dipertuhankan. Islam mana lagi yang mempertuhankan Nabi Muhammad? Ini muridnya si Edis penipu ini pasti. Di mana Nabi Muhammad dituhankan? Di Islam di mana? Hah? Apa buktinya kami menuhankan Nabi Muhammad? Kami menyembah kepada Allah. Perintahnya Nabi Muhammad agar kami menyembahnya kepada Allah. Nabi Muhammad menghabiskan napasnya sampai napas terakhir, mengajarkan kepada manusia untuk menyembahnya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Saking tidak maunya beliau itu dituhankan, beliau melarang menulis ucapan-ucapan beliau. Jangan kau tulis apapun dariku, tapi yang kau tuliskan adalah wahyu yang kuterima dari Dia, Tuhanku. Sebenarnya yang harus Anda luruskan umat-umat Islam yang lain mempertuhankan Muhammad. Mana tunjukkan satu manusia di Islam mempertuhankan Nabi Muhammad itu mana? Buktikan. Dari aliran mana di Islam ini nyembah Nabi Muhammad? Baru luruskan kami umat. Iya, mana umat Islam, biar kuluruskan. Mana umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad? Mana? Kalian itu sudah ditipu oleh Paulus, sekarang ditipu Paulus baru, namanya Edis. Mana ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Namanya saja Nabi. Nabi ya manusia. Islam mana coba yang menyembah Nabi Muhammad? Kau ditipu sama Edis. Enggak, Nabi Muhammad itu apa bang menurut abang bang? Nabi Muhammad itu sama seperti Yesus, menerima firman dari Tuhan, lalu menyampaikan kepada umatnya. Sama seperti Yesus. Kenapa Tuhan itu kok bersolawat kepada Nabi Muhammad gitu? Sanjungan. Yesus pun disanjung dengan ucapan Hosana. Hosana dalam bahasa Aramaik artinya terpujilah dia anak Daud. Hosana anak Daud. Hosana anak Daud. Terpujilah dia anak Daud. Terpujilah dia anak Daud. Pujian. Allah memuji Nabi Muhammad. Kami memuliakan Nabi Muhammad. Apa yang salah ketika saya sebagai seorang pemimpin, saya pensiun area manajer di sebuah negara, di sebuah perusahaan, saya menyanjung kemudian staf saya, apakah itu salah? Apa yang Anda samakan? Salah bang, salah. Kamu kalau memuji anakmu itu salah. Apa yang Anda samakan Yesus dan Muhammad? Yesus dan Nabi Muhammad, Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama utusan pencipta langit dan bumi. Bedanya, Yesus hanya untuk Bani Israel tok. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Itu bedanya. Tapi mereka sama-sama utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengaku utusan. Yesus bersaksi dia adalah utusan. Nabi Muhammad mengaku bersaksi adalah utusan. Ayo,
hanya kalian manusia-manusia cupu yang berasal dari barat ini, pengaruh barat, yang mengaku, yang bersaksi Yesus itu adalah Tuhan. Padahal yang kalian saksikan adalah Tuhan, itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus, bukan Yesus anak Maria. Berarti yang disalibkan siapa? Yang disalib itu penyesat. Siapa yang penyesat? Yang disalib Siapa namanya? Nabi Isa. Yesus. Nabi Isa itu. Yesus. Itu Yesus yang disalib. Dia mengaku Yesus kok. Coba Anda baca di dalam di dalam Lukas 21 nomor 8. Ketika Yesus mengajar kepada muridnya, apa kata Yesus kepada muridnya? Hei murid-murid, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang bakal datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sejenak Dia sebelum menyatakan kepada mereka yang dia menyampaikan waspadalah kepada mereka yang menyesat, tidak salah. kepada mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kalianlah itu. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus yang mana yang Anda percaya? Hei, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Ya, Ya, kalau percaya, ente Bani Israel enggak? kan kami kan orang Apa kami? Kristen, ikut Kristus. Ya. Ya, kalian Bani Israel enggak? Bukan hanya Bani Israel. Dia Lah datang tadi katanya untuk seluruh percaya. Ya, kami Matius percaya. 15 nomor 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak dengan Yesus ucapan itu? Percaya nggak? Iya, itu buat Kami percaya. buat domba-domba tersesat Percaya kan? yang itu. Nah, percaya. Kami percaya pada kebenaran. Itu tadi tidak benar. Pengakuan Yesus itu tidak benar. Kalau dia hanya untuk Bani Israel. Benar atau tidak? Kami percaya kepada Yesus Kristus. Benar, Dia benar. adalah Tuhan untuk seluruh dunia, bukan untuk Bani Israel. Nenek Lukiper, berarti kamu percaya kepada yang palsu. Karena yang asli, ketika dia datang di tengah Bani Israel, dia bersaksi. Coba, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan-pekerjaan sakti itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus bahwa seluruh mujizat yang dilakukan itu adalah kekuatan baginya untuk mempersaksikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Dari mana kau dapat ilmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan untuk seluruh manusia? Ayo. Sedangkan Yesus bersaksi dia hanya rasul utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Mana yang harus saya percaya? Yesus bersaksi tentang Yesus atau kalian anak-anak setan yang bersaksi tentang Yesus? Ayo. Kenapa saya katakan kalian anak setan? Karena itu ucapan Yesus. Siapa yang menginginkan kematian bagi Yesus itu adalah anak-anak setan. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau agar aku dibunuh. Siapa yang mau dibunuh? Siapa yang mau agar Yesus dibunuh? Siapa yang punya pemikiran agar Yesus dibunuh? Itu adalah iblis. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 16 nomor 21, 22, 23. Orang yang berpikir Yesus akan mati di salib itu adalah iblis menurut Yesus. Karena Yesus itu tidak mungkin mati di salib. Dia adalah orang yang dikasihi. Dia manusia mulia. Bahkan dia disebut sebagai anak Elohim. Apa maksud anak Elohim? Hamba yang intim terhadap Elohim.
Jadi menurut Yesus, orang yang berpikir kalau dia akan disalib itu adalah iblis. Coba Anda baca Matius 16 nomor 21, 22, 23. Petrus aja nih berpikir kalau dia akan disalib, Yesus akan disalib, dikatakan enyahlah iblis. Coba. Karena kenapa? Karena Petrus berpikir Yesus ini akan mati. Makanya disebut iblis. Sebab Tuhan menginginkan Yesus tidak mati. Yang berpikir Yesus akan mati disalib itu iblis. Umat Islam ada nggak berpikir bahwa Yesus itu akan mati disalib? Nggak ada. Hanya Kristen. Jadi pada kesimpulannya, Kristen mau Yesus disalib, iblis mau Yesus disalib. Di kubu yang lain, Tuhan tidak mau Yesus disalib, umat Islam pun tidak mau Yesus disalib. 2 lawan 2. Kami bersama dengan Tuhan menginginkan Yesus tidak disalib. Kristen bersama dengan setan, berdua kelompok ini sama-sama mau Yesus disalib. Ayo, jujur, Kristen yang ada di sini, mau ndak kalian itu Yesus disalibkan demi dosa kalian, atau kalian tidak mau Yesus disalib? Jujur, mau kan? Mau. Sama seperti setan. Sekarang pertanyaannya, mau nggak Tuhan pencipta langit dan bumi Yesus ini disalib? Mau nggak? Nggak mau. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, Amsal 6 nomor 16. Bahkan Yesus sendiri tidak mau dibunuh. Mana dalilnya? Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 45. Bahkan Yesus sendiri tidak mau disalib. Mana dalilnya? Baca Yohanes 11 nomor 54. Yesus tidak mau disalib. Iblis mau Yesus disalib. Kristen mau Yesus disalib. Berarti Kristen sekelompok dengan jawab sendiri. Dengan iblis. Nah itu iblis mau, saking pinginnya iblis agar Yesus itu mati, diambilnya. Coba Anda baca Matius 4 nomor 1. Dibawanya Yesus ke padang gurun, dibawanya Yesus kemudian di bumbungan bait suci, dibawanya Yesus kepada gunung yang tertinggi, disuruh jatuh ke bawah. Jatuhkan dirimu, jatuhkan dirimu. Apa tujuannya? Agar Yesus mati. Sekarang yang digantung di leher kalian itu, yang berbentuk salib itu apa? Simbol apa itu? Simbol kematian Yesus kan? Kalian sayang kan simbol itu? Berarti kalian sayang, berarti kalian berterima kasih kepada setan yang berhasil membunuh Yesus. Tuhan mau nggak Yesus dibunuh? Nggak mau. Yesus mau nggak dibunuh? Nggak mau. Setan mau nggak Yesus dibunuh? Mau. Kristen mau nggak Yesus dibunuh? Mau. Berarti Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus disalib. Sadar sampai situ? Sadar bang, sadar. Oke, jadi masih mau sekelompok dengan setan? Tidak. Oke, Yesus mengatakan begini, Bung. Yohanes 16, coba Anda buka Bibelnya. Data nomor 12, 13, 14. Apabila Yohanes 16. Yohanes 16. Ya, apabila Roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Ketika Anda menjadi Kristen, yang mati dikutuk Yesus, yang ditampar Yesus, yang diludahin Yesus, yang diseret Yesus, yang ditonjok Yesus, yang ditelanjangin Yesus, yang ditombak Yesus, yang digantung Yesus, yang dikutuk menebus dosa-dosa pelaku dosa Yesus. Itu memuliakan? Hah? Atau menghinakan? Menghinakan. Sedangkan Yesus menubuatkan, ketika roh kebenaran datang, dia memuliakan aku. Berarti keluar dari Kristen. Kalau mau memuliakan Yesus, di Islam tempatnya. Contoh, apakah Islam beriman Yesus itu ditampar? Enggak. Apakah Islam beriman Yesus yang ditelanjangin, yang dibagi kainnya? Enggak.
Apakah Islam percaya kalau Yesus pernah ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, bahkan dibunuh, dikutuk di atas salib? Tidak. Lalu Yesus ini menurut kamu siapa, wahai Islam? Yesus adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Kami menyebutnya Isa alaihissalam. Ma makna alaihissalam? Apa arti alaihissalam? Atasnya damai sejahtera dan keselamatan. Memuliakan gak itu? Memuliakan. Berarti yang ada pada diri Islam ini roh kebenaran atau roh sesat? Dari yakin ku teguh hati ikhlasku. Lagi ini dia ini. Roh yang ada dalam diri umat Islam ini adalah roh kebenaran. Yesus itu manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk hamba yang didekatkan Allah di sisinya. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari ungkapan-ungkapan Kristen. Yesus disalib, Yesus dikutuk, Yesus diludahin, Yesus ditonjok, Yesus ditampar. Kami berlindung kepada Allah dari kebatilan sedemikian itu. Beliau adalah manusia suci. Dari sejak lahir, beliau sudah memuliakan ibunya. Bahkan dia sendiri mengatakan, aku diberkati dimanapun aku berada. Bukan dikutuk, bukan diludahin, ditampar, dibuatkan patung telanjang. Dan dikatakan ini adalah Yesus. Dibuatkan parade setiap tahun, jalan dicambuk. Lalu kemudian dia bawa salib berat-berat kayak gitu. Merusak otak anak-anak. Tiap tahun kalian bikin parade sandiwara kayak apa gitu. Dulu masih di area gereja, sekarang sudah berani keluar di halaman jalan raya. Bikin macet. Ada orang gondrong dicambuk sama yang berpakaian tentara. Kamu sedang mempertontonkan apa itu? Tuhan dicambuk. Hah? Penjahat dicambuk. Itu memuliakan rupanya. Sedangkan Yesus berkata, apabila Roh Kudus itu datang setelah aku, maka Roh Kudus itu akan memuliakan aku. Bukan menghinakan, tapi memuliakan. Dan itu hanya ada kami di Islam. Kenapa kami kemudian mati-matian di sini siang dan malam? Karena kami cinta kalian, sayang sama kalian. Meskipun kami tidak pungkiri terkadang kami juga kesal, emosi. Upaya kami tidak dihargai, perjuangan kami tidak dihargai. Begitu naik menghujat Rasulullah, bawa hadits, sementara membacanya pun kagak. Lulus dari belajar Bible aja kagak. Masuk hadis, Ya, Bang Zuma. Bukhari, seterusnya. Ya, silakan. Ini Bang Zuma ya. Ya. Menurut Islam kan Yesus sama Isa itu sama ya Bang ya. Kenapa Dalam orang tuanya beda? Kenapa Oh, orang salah. tuanya beda? Yang membuatnya beda kan cerita. Iya kan? Yang Ya, membuat cuma cerita. ada di ayat Alkitabnya ini beda. Orang tuanya Nabi Isa kan Maryam. Aram Iya. menyebutnya Miriam. Orang Dalam Yunani Islam kan menyebutnya belum- Maria. Kan itu bahasa Dalam Islam aja. belum Oke, bertuhan. saya mau tidak dikit juga ya. Tapi dalam Kristen Bukan masalah bahasa sudah saja, bertuhan. tapi masalahnya adalah Isa al-Masih itu berasal sumbernya sumber Injil palsu gitu. Makanya berbeda. Misalnya tentang Yesus yang disalib, tidak disalib itu Muhammad mengambilnya dari Injil palsu. Kenapa Anda mengatakan palsu? Karena Injil itu dibuat oleh orang tidak jelas, tidak tahu Oh. penulisnya siapa, dibuat oleh para antikris, hanya Kalau untuk kalau ini Bung, kalau kitab Talmud yang menuliskan itu jelas atau tidak jelas? itu kita itu dibuat siapa? Itu apa Oh, yang yang- Al-Quran? Tuan Al-Quran- rumah, Al-Quran- tuan Al-Quran- rumah Al-Quran- Yahudi
Yahudi Al-Quran punya tidak. Talmud. Yahudi yang Al-Quran punya tidak. Talmud. Kamu Muslim. Lukas kamu bukan punya Yahudi. Sekarang Markus Islam bukan akui punya tidak. Yahudi. Islam- Matius Islam bukan akui- punya Yahudi. Yahudi punya kitab bernama Talmud dan di dalamnya berisi cerita-cerita tentang Yesus. Kalau kami dipaksa untuk memilih percaya Bible atau percaya Talmud, Talmud itu kitab sampah buatan Yahudi dan kamu sendiri tidak mengakui, Al-Quran tidak mengakuinya. kenapa kau katakan kenapa kamu- kitabnya orang Yahudi sampah Ya, sementara itu Yahudi dibuat- yang punya kitab? Itu dibuat oleh para rabi. Nah, Para kalau perjanjian baru dibuat oleh siapa? itu rabi itu hanyalah guru seperti biasa. Ya, Ustaz. sekarang Bukan nabi, perjanjian baru Kalau dibuat oleh Al-Quran siapa? sendiri, Al-Quran tidak Sekarang berbicara dengan kitab Talmud. Yang dikeluarkan cuma Taurat, kedudukan Taurat, daripada kitab perjanjian baru itu dibandingkan Talmud apa? Kamu tuh muslim harus mengakui. Bedanya Talmud dengan kitab Jangan perjanjian mengakui baru kitab apa? yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran mengakui adanya Taurat, Injil dan Zabur. Gak ada Talmud di situ. Bisa nggak Nah, sih kalau- sekarang yang kau sebut Injil Nggak itu ada. yang mana? Yang kau sebut Injil yang mana? Hah? Kamu sekarang Yang ini, mana kamu kan yang kau sebut Al-Quran, Injil? Sekarang kau yang harus jawab itu. Yang Al-Quran mana itu. yang kau sebut Sekarang Injil? Oke, kalau- Al-Quran kalau menyebut kalau Injil. saya- Oke. Sekarang yang kau maksud Injil di dalam kitabmu yang mana? Injil itu sebenarnya bukan kitab, itu artinya kabar baik, ya. Ya tentang itu dari Yesus. Talu. Itulah. Berarti Makanya itulah Injil. salah satu kesalahan. Hei, saudara, berarti Salah satu Al-Quran kesalahan tidak Al-Quran. berbicara tentang kitabmu. Jangan mute dong. Salah satu kesalahan Al-Quran. Jangan Gua kurangi kita makan berani pantat babi. Injil itu ya Injil. Kasih ngomong aja, Bang. Mana ada? Gak boleh. Gak boleh. Di sini bukan tempat gereja, bukan. Kalau gereja ngomong aja pendeta nggak ada yang sanggah, wajar. Manggut-manggut kerja, yang penting enak musiknya. Di sini nggak bisa. Mending kita ke gereja kalau kita mau membiarkan orang berbohong kayak tadi. Injil itu bukan artinya kabar baik. Kata siapa Injil itu kabar baik? Kabar baik itu evangelion. Itu bukan Injil. Kata Injil itu muncul di gereja, di Kristen nanti setelah ada terjemahan Al-Quran ini, mereka bisa baca, oh di sana ada Injil. Maka diambillah kata Injil itu. Coba kau tunjukkan saya original teks. Ada nggak kata Injil? Nggak ada. Original teks Bible kalian itu ada nggak Injil tertulis itu? Nggak ada. Kata Injil itu ambil di Al-Quran. Begitu saudara ya. Nah tadi pertanyaannya apa? Nabi Iya, Isa. tadi kan Yesus, iya Nabi Isa sama. Kenapa orang tuanya beda gitu, Bang? Iya. Tidak ada yang beda. Satu berita Dalam dari Kristen ini langit. beda, Bang. Iya, sumbernya yang membuatnya beda. Satu berita dari langit, satu berita dari bumi. Bible itu berita dari bumi, bukan wahyu Tuhan. Sedangkan Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Sedangkan pengarang kitabmu itu melakukan penelitian, penyaduran, jiplak menjiplak antara satu penulis dan penulis yang lain. Apa buktinya? Coba Anda baca Lukas 1. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kita. Maka aku Lukas terpanggil untuk menyusunnya kembali. Setelah saya meneliti dengan saksama, maka aku Lukas merasa penting untuk menyusunnya kembali. Itu kitabmu, surat kabar yang disusun oleh penulisnya berdasarkan hasil penyelidikannya. Sementara Al-Quran adalah wahyu dari langit. Contoh, saya berikan contoh kepada saudara. Nabi Muhammad tidak pernah kemudian mendengarkan cerita atau membaca cerita. Allah Subhanahu wa taala melalui Roh Kudus, Roh kebenaran menyampaikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Waskur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyah. Wahai Nabiku Muhammad, aku hendak menyampaikan kepadamu dan memerintahkan kepadamu, ceritakanlah kisah Maryam di dalam kitabmu Al-Quran, yaitu ketika wanita bernama Maryam ini mengasingkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat sebelah timur Baitul Maqdis.
Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Seketika turun roh wahyu kepadanya melalui roh kebenaran, Roh Kudus. Wazkurun fil kitabi Maryam idzin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Berbeda dengan Lukas. Pada hari ke-8 Yesus nonotnya dipotong. Dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu? Kalau nonotnya Yesus itu dipotong hari ke-8. Oh, dilihat. Oh, berarti Lukas sudah dewasa, Yesus masih bayi, gitu. Nggak mungkin, bukan? Satu kemungkinan adalah Yesus memperlihatkan nonotnya kepada Lukas. Apakah masuk akal ketika dewasa memperlihatkan nonotnya? Nggak mungkin juga, bukan? Satu-satunya sumber, Lukas melakukan penyelidikan terhadap kesaksian-kesaksian orang. Itu baru betul. Berarti bukan wahyu. Berbeda dengan Al-Quran. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesaksian. Mencari orang-orang yang bersaksi. Apa yang kamu ketahui tentang Yesus? Apa yang kau ketahui tentang Maryam? Oh begini, Maryam itu begini. Oh catat. Tidak ada. Lagian Al-Quran bukan tulisan Nabi Muhammad. Al-Quran hanya disampaikan oleh Allah melalui Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Wazkur fil kitab Maryam idzin tabatsat min ahliha makanan syarqiyan. Masuk ke dalam hati, kalbu, pikiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan itu kepada para sahabat. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Lalu sampai kepada titik di mana mereka diminta untuk membukukan setiap wahyu yang mereka hafalkan. Jadilah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Berbeda dengan kitab saudara. Makanya Al-Quran itu meskipun bersumber dari satu sumber, meskipun bersumber dari orang yang ummi buta huruf, meskipun bersumber dari orang yang hidup di 1400 tahun silam, tidak pernah Al-Quran itu direvisi dan dikoreksi. Sendiri Nabi Muhammad. Tapi karena yang disampaikan itu adalah kalimat Sang Yang Maha Tahu, kalimat dari yang Sang Maha Berilmu, kalimat dari Sang Yang Maha Menyaksikan, maka tidak pernah ada keliru sedikit pun. Meskipun dunia digiring kepada modernisasi yang begitu canggih, diukur kehidupan dunia ini dengan kemajuan yang begitu sempurna, Al-Quran tidak pernah tergerus oleh zaman. Al-Quran tidak pernah tergerus oleh kemajuan manusia. Al-Quran tidak pernah kemudian mundur dari peradaban manusia. Al-Quran tidak pernah hanyut oleh modernisasi yang ditemui oleh manusia. Al-Quran selalu seiring sejalan. Secanggih apapun kehidupan manusia, semodern apapun kehidupan manusia, Al-Quran tetap berdiri kokoh, tidak pernah gentar menghadapi keadaan seperti apapun adanya. Berbeda dengan kitab Lo. Ketika semua wilayah di atas muka bumi ini sudah menjadi kota, nggak ada lagi hutan, maka babi yang tadi haram mentu halal ditambah kata hutan. Janganlah engkau makan babi hutan. Mentang-mentang di situ kota semua nggak ada hutan. Wah, berarti semua babi boleh dimakan karena di sini nggak ada hutan lagi loh. Pandai kan? Karena kemajuan begitu hebat, tak ada lagi hutan di tempat mereka. Sementara dalilnya jangan engkau makan babi haram itu bagimu. Kita rubah, kita tambah kata hutan. Karena di sini nggak ada lagi hutan. Maka semua babi yang diimpor ke kota dimakan karena bukan lagi hutan. Babi kota katanya. Apa bedanya babi hutan dan babi kota? Oh, kalau babi hutan tidak pakai sepatu, tidak bisa pakai HP. Kalau babi kota pakai sepatu, pakai lipstik, mandi 3 kali sehari, sikat gigi, bahkan mereka pakai sampo, bahkan sekali-sekali dibawa nonton film Doti. Parah. Al-Quran enggak. Dari zaman Nabi Muhammad menerima wahyu sampai hari ini tidak pernah kemudian goyah. Coba Anda lihat. Ketika kemudian dikatakan Maryam, karena melihat oh Kristen dari barat hebat, modern, canggih, kita rubah Maryam menjadi Maria yuk. Gak ada itu. Gak ada. Al-Quran tetap Al-Quran, percaya diri untuk kemudian mengiringi kehidupan manusia sampai hari kiamat. Fattasat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiya. Maryam
kemudian memasang tabir melindungi. Lalu kami utus kepadanya roh kami, yaitu malaikat Jibril. Maka nampaklah olehnya malaikat Jibril di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Tidak ada yang dirubah. Oh, jangan tulis malaikat Jibril. Kenapa? Lagi santer diajarkan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ada yuk. Karena Kristen membawa narasi Roh Kudus, kita Roh Kudus, jangan Jibril dong. Enggak. Jibril ya Jibril, Roh Kudus ya Roh Kudus. Al-Quran mengatakan begitu ya begitu. Jangan dirubah. Karena ini kalam Allah. Kapan dia dirubah? Kapan dia direvisi? Berarti kita adalah pendosa besar telah merubah firman Tuhan. Kenapa kitabnya saudara Kristen dirubah, direvisi, koreksi? Ya karena memang bukan firman Tuhan. Wajar. Siapa yang berani mengoreksi firman Tuhan? Siapa yang berani merevisi firman Tuhan? Kalau yang direvisi oleh penerjemah Bible itu adalah firman Tuhan, berarti mereka lebih layak dituhankan karena mereka mengoreksi perkataan Tuhan. Berarti Tuhannya tidak lebih maha tahu. Karena Tuhannya tidak tahu bahwa tahun sekian perkataan saya sudah nggak berlaku, harus diganti. Oh tidak. Al-Quran karena bersumber dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Sekali kala innama ana rasuli rabbi, rasulur rabbi li ahabalaki gulaman suqtiya. Tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Itu baru firman Tuhan yang tidak termakan oleh zaman. Karena sesuai dengan keadaan zaman. Qul huwallahu ahada. 1400 tahun silam. Manusia belum banyak. Tuhannya cukup satu. Begitu Tuhan manusia banyak, maka Tuhan berubah menjadi 3. Gak ada. Al-Quran tetap satu. Ahad, 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 ahad. Sampai kapanpun ahad. Kalau di Bible, enggak. Coba Anda lihat 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu tidak ada di manuskrip. Ada 3 yang bersaksi di surga. Kenapa 3? Kenapa harus bukan 1 aja? Oh mungkin karena sekarang manusia banyak. Tuhan rempong, kalau Tuhan cuma 1 manusianya banyak. Maka diganti. Sangat boleh jadi 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun ke depan. Bisa berubah. Ada 100 yang bersaksi di surga. Kenapa tidak? Tadi data itu nggak ada kok di manuskrip 1 Yohanes 5 nomor 7 itu nggak ada. Baru-baru ini aja ditambahkan. Mungkin karena kewalahan, kalau Tuhan cuma 1, maka dibuat 3. Tapi kalau Al-Quran, Qul huwallahu ahad. 100 tahun ke depan, Qul huwallahu ahad. Ada berapa yang bersaksi di surga, di jannah, di padang mahsyar? Ahad, ahad, ahad. Dia berubah 3. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah selama-lamanya Tuhan. Dulu, itu dulu. Kata Kristen, woi, itu dulu woi. Sekarang begitu ada Yesus keluar dari kubur, tidak berlaku lagi woi. Kata Yesus di abad pertama, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Kata Kristen, woi sus, tidak berlaku lagi itu bang. Dulu satu-satunya, itu dulu. Belum ada bom-bom, belum. Belum ada Edis, belum. Mereka belum kebagian Tuhan pada saat itu. Sekarang mereka ada. Jadi Tuhan itu ada 2 minimal, harus 3. Jadi nggak berlaku lagi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Sekarang 3-3-nya Tuhan. Parah kan? Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena informasi yang kamu terima tentang Maria itu informasinya dari bumi, dari orang-orang. Siapa orangnya? Entah. Kalau kami tetap Maryam. Ya bang, ya bang. Ya hentikan saya. Kalau tidak 4 bulan ke depan saya tidak berhenti ngomong. Enggak bang, ini bang. Katanya Ya. ini Nabi Muhammad itu kena sihir. Benar apa enggak bang? Kalau Nabi Nabi Muhammad Muhammad kena sihir, Iya bang. kena santet, kena doti, promosi lagi nih. Hari Rabu nanti kita nonton habis maghrib di MP Mall Panakukang teman-teman yang ada di Makassar bersama Bang Suma. Kalau dia kena doti, kena santet, kena sihir, karena dia manusia. Kenapa itu jadi masalah? Nabi Muhammad manusia.
Dia bukan Tuhan. Makanya saya katakan, siapa manusia Islam yang menyembah Nabi Muhammad? Dia manusia. Pertanyaannya ini, Bang, Tapi sihirnya kalau itu ada Tuhan benar apa enggak? mati, itu baru masalah. Kalau seorang nabi kena sihir, itu mah biasa. Karena memang nabi itu pasti ada yang syirik, pasti ada musuhnya, pasti ada yang cemburu, ada iri, ada dengki, ada yang sirik. Samannya Yesus, yang sirik kepadanya adalah kaumnya, umatnya seluruhnya. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, semua iri cemburu kepada Yesus. Bahkan sampai kepada upaya pembunuhan. Wajar, karena Yesus manusia. Nabi Muhammad kemudian disihir. Wajar, dia orang-orang iri kok. Ya, Loh, menurut ini Nabi Abang Muhammad. percaya nggak sihirnya itu ada nggak, Bang, menurut Abang? Iya, Nabi Muhammad pernah kena sihir. Tapi Nabi Muhammad kena sihir itu tidak merubah akidah umat Islam. Itulah makanya asbabul nuzul daripada surah apa itu? Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu diwahyukan, itu awalnya karena Nabi Muhammad ini kena sihir. Makanya diajarkan oleh Allah kemudian. Supaya kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu, saudara. Kalau sihir itu ada di zaman dulu, kenapa peperangan itu ada gitu, Bang? Pastinya itu nggak ada peperangan gitu. Kenapa bisa? Sekarang saya tanya sama saudara. Anda percaya sihir itu ada? Tidak, Nggak percaya sihir? nggak percaya. Lalu, zaman Yesus banyak tukang sihir. Zaman Paulus banyak tukang sihir. Zaman Musa banyak tukang sihir. Kok Anda nggak percaya? Zaman sekarang aja, Bang, jangan zaman dulu, zaman sekarang aja. Zaman sekarang pun tukang sihir itu banyak. Itu penipu, Bang, nggak ada itu. Ya Allah ya Karim. Tukang sihir itu ada, Bang. Zaman Yesus tukang sihir itu ada, banyak. Zaman Paulus juga ada, ya. Makanya ada film Doti itu sihir tuh. Ada santet itu sihir, ada teluh itu sihir. Masa nggak percaya sihir? Nah, Nggak kalau percaya itu, Bang. Penipu itu, dukun-dukun berkedok agama katanya. Loh, beda. Ini kita berbicara tataran sihir, bukan oknum, Cak Kangkung. Ini bukan oknum, kita berbicara mengenai sihir. Doti, ilmu hitam itu ada. Makanya ketika Nabi Muhammad kena sihir, Allah mengajarkannya surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau pada tali-talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila mereka sedang berdengki. Ini tukang sihir maksudnya. Jadi Nabi Muhammad karena kena sihir, maka turun wahyu ayat ini. Seorang nabi disihir, kamu heran? Iya. Kamu heran nggak kalau ada Tuhan mati dibunuh oleh manusia? Kamu heran atau enggak heran? Heran sih, cuma ada alasannya itu. Oh iya. Iya. Jadi boleh Tuhan dibunuh? Boleh, yang penting ada alasannya gitu. Karena apa? Macolo saudara. Hancur minah. Tuhan boleh dibunuh, alamak. Kalau Tuhan dibunuh, alam semesta ini mau kemana? Itu pernyataan batil itu. Yang namanya Tuhan itu maha kuasa kok dibunuh. Gitu, hancurlah. Ini kalau kalian yang menguasai dunia, mampuslah manusia, keturunan Adam kau buat.
Tuhan boleh dibunuh, Tuhan boleh dikutuk. Macam-macam aja kalian ini. Mate balik. Bunuh itu bukan berarti mati dia, Bang. Lalu Berarti mati sepenuhnya. Lalu setengah mati, pingsan. Cuman ini jasadnya doang yang mati. Lah mati itu namanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang yang disebut mati itu jasadnya doang seluruhnya. Orang mati itu tidak mati dalam arti kata mereka menghilang. Enggak. Mati itu adalah terpisahnya antara jasad dan ruh, itu mati. Tapi ruh hidup. Bahkan jasad ini pun nanti hidup kembali. Jadi kematian itu hanya pindah alam saja. Jadi kalau ada Tuhan pencipta langit dan bumi mati, itu konyol. Begitu kawan. Tuhan mati itu konsep apa itu Tuhan mati? Pencipta langit dan bumi mati. Cobalah dulu ya. Kalau ada pesawat yang sedang di atas udara nih, ketinggian 9.000 kaki. Tiba-tiba mati pilotnya. Hancur enggak tuh pesawat, Bung? Ya kalau ada pilot yang lain digantikan lah, Bang. Berarti ada Tuhan lain maksudnya? Iya, benar gitu. Berarti Tuhanmu bukan cuma satu? Ya kan ada Roh Kudus, Allah Bapa. Oh, berarti Tuhanmu memang bukan satu kan? Iya. Oh, itu bagus. Yang mana yang paling berkuasa di antara ketiganya? Yang berkuasa, Yesus itu sendiri. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa kok. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus ini Tuhan lapisan ketiga. Lapisan pertama siapa? Sang sumber. Nah, berarti Bapak. Iya. Berarti ketika Tuhan junior mati masih ada Tuhan senior. Iya, benar. Sang Bapa itu. Jadi Tuhan memang ada senior, ada junior ya. Yaudah Bang lah, makasih Bang. Iya. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Naik bisa belum Bang. Bang Andi. Buang waktu aja, buang waktu. Pusing sama itu oten-oten tuh. Iya. Data habis. Tolong kasih teh sapi dulu yang baru naik itu. Tahu nih anak ini. Kamu sebenarnya mau makan apa sih bro? Kopi apa teh sapi? Udah turun. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini Manuel balik lagi, ada apa lagi sih? Tanya lagi satu kali lagi tadi kayak tadi Bang Indi. Ayo Bang Indi. Turun lah. Aduh, Bang Andi memang kadang-kadang lucu ya teman-teman. Orang mestinya harus ditanya, mau bertanya atau ditanya, ini mau makan teh sapi. Siapa gurunya? Oh iya. Coba Oh, yang satu ini yang baru naik silakan nih. Wih, Pensuki. Pensiun Maki. Ya, pensiun Maki sama Andre. Silakan bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah tekan bang, salah tekan. Salam dari Malaysia.
Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buset, kejam banget itu orang main turunin aja. Ini siapa nih orang ini bikin naik turun orang, naik turun nggak capek. Ini kayaknya ada host tersembunyi nih. Jadi lagi teman-teman di bawah, kita kan lagi diskusi di sini. Gitu. Kenapa KTP lu promosi di sini? Sadat di mana gitu? Kita juga punya HP 5 di sini memantau, santai aja. Nggak usah dipromo. Biarlah dia Alhamdulillah. sahadat. Alhamdulillah kan. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Al-KTP itu kemarin nangis-nangis tuh Komar Ledis. Nyesal. Nggak ada yang nanya. Nggak, saya nggak nanya lu. Orang nggak nanya kenapa lagi lu. Di. Ya udah kom aja. Jadi besok nangis lagi si Al-KTP itu Komar Ledis, nyesal aku bah nokoh semua ajarannya itu katanya nanti itu. Lu kayak dukun aja, lu bisa prediksi orang. Andy, sejarah selalu berulang. Ya itu dari lu. Aku lihat kalian promosikan biawak, kalian promosikan pula kan itunya itu. Kami ketawa liatnya, ini biawak dipromosiin. Ayo diskusi lah. Ya kalau dia sahadat ya sahadat aja lah, nggak apa-apa lah. Artinya gini, dia udah pernah mengkhianati dan akan tetap mengkhianatinya anak-anak itu. Ya biarin aja, kenapa kamu yang sibuk? Maksudku gini, kadang kalian promosikan yang nggak layak promosi itunya. Siapa yang promosi? Isuk PI. Ya saya nggak pernah promosi kok. Ya, kau pun ikut juga nyakau banyak kali gayamu. Ini kau ini ngomong apa sih? Kami ketawa lihat kalian promosikan si Ya Al-KTP. ketawa aja gitu loh. Saya yang larang ketawa siapa? Nanti sahadat dia di Komal Juma aja nanti, baru nyesal lagi, nangis lagi di Komal Elis, dia dapat koin lagi. Biawak. Bagus lah kalau dia ngasih koin, kan berarti ada orang punya duit daripada kau ngasih enggak dapat enggak. Maksudku Kan nasib lu gini, yang nasib lu yang begini, dapat enggak ngasih enggak. kalau yang mau Tapi promosi ngomongnya, apa, Hendy, kalau Komal-Komal yang baik itu promosikan yang benar-benar aja. Kalau emang masuk Islam ini bagus daripada lah. kau gini loh bro, dapat enggak ngasih enggak, tapi ngoceh aja gitu. Gini, ada bahasa Medan bilang kayak gini, lagu lama mudah kuncinya katanya. Ya itu dari lu lah. Jadi lagu kalian ini lagu Serang Bulan. Lagu lama lu udah berulang, artinya Jadi apa? lagu lama mudah kuncinya, lagu Kus Plus kalian Mbak. Ya gua balikin kata-kata lu gitu loh. Ya. Kalau dia Orang kalau dia lama begitu ya itu gambaran Kristen. Gambaran orang Kristen dia kalau begitu lagi berarti penipu. Kalau dia gitu lagi ya. Dia kan Kristen, kalau dia gitu lagi berarti gambaran Kristen begitu, suka nipu. Kau sendiri yang tertawai. Itulah ajaranmu. Suka nipu-nipu kalau memang seperti yang kau bilang. lagu lama, artinya apa? Ada orang lama dihidupkan menjadi orang baru, menjadi Tuhan. Itu maksudnya Bunda. Supaya dia hidup baru. Itu Bunda. Itu maksudnya itu pepatahnya tuh. Jadi dia hidup baru. Ketawa-ketawa. Dia hidup baru Bunda. Dia bangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup baru, menjadi Tuhan. Itu maksudnya. Bunda itu ada kopi putih coba. Emang ada kopi Itu putih ajaran Bunda coba. Paulus. Roma 14:9 itu kan Paulus. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi tanpa penyaliban, tanpa segala macam itu tidak ada Tuhan nyoten. Jadi syarat Yesus, jadi syarat Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu ya. Begini Hendy, kata Bunda tadi hampir Itu harus benar. ajarannya. Hampir benar kok Bunda. Begini, tanpa kebangkitan sia-sia kematian itu, nggak ada gunanya. Ku lempar ke tong sampah Alkitab itu, nggak ada guna itu semua. Tanpa kebangkitan. Gunanya apa?
nggak ada guna. Jadi semua ini cerita kalau kekristenan ini ya. Ah, Inilah intinya, biar kalian tahu aja. Kita buka-buka bayar aja. Kalau memang Yesus itu mati dan mati terus di kuburan terus dan tidak bangkit, ku lempar ke tong sampah Alkitab ini, ku bakar gereja. gunanya dibangkitkan apa? Artinya begini, Ya saya kebangkitan tanya loh, gunanya dibangkitkan apa? kebangkitan Yesus adalah sulung bagi kebangkitan kami dan Di kembali mana kepada tertulis begitu? Nggak ada. Oh, makanya belajar anak muda. Nah, tertulis di mana? Ajarin saya. Tertulis di mana Aku menjadi bilang. sulung? Jadi bayangkan Kau kata-kata banyak ngomong doang, kau nggak punya data. Ah, kalau saya punya data tadi beneran udah baca. Gunanya dia bangkit supaya menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Nah, kau datamu mana supaya dia menjadi sulung? Di mana tertulis itu? Kau ini cuma ngarang-ngarang. Gunanya Yesus itu bangkit dari kubur, hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Itu gunanya. Nggak ngerti kok Hendy. Kau jangan Nah, coba kau pakai data di mana Yesus bangkit supaya menjadi sulung. Di mana Jadi itu Yesus tertulis? itu bangkit. Dia adalah sulung dari semua Tertulis kebangkitan. di mana itu? Tertulis di mana? Kau tanya aku kok mute. Ya tertulis di mana itu? Menjadi sulung. Apologet. Kapir, Hacing. Ini data tertulis gunanya Yesus mati itu pertama menebus dosa. Gunanya mati loh itu. Satu. Kemudian gunanya ia dibangkitkan supaya menjadi Tuhan. Itu tertulis. Nah, terus dia bilang tadi supaya menjadi sulung, itu tertulis di mana? Kau ini kayak jual apa kotoran babi gitu loh. Diskusi itu pakai data. Jadi syarat Yesus menjadi Tuhan itu harus mati dulu. Nah, siapa tokohnya yang membuat demikian? Ya Paulus. Kerjasama dengan Lukas. Kisah 2 nomor 32. Gitu. Theos yang menjadikan Tuhan dan Kristus Yesus itu setelah dia mati dibangkitkan. Itu lo jelas lo datanya. Kenapa ini Kristen kalau diskusi nggak mau pakai datanya, malu apa ya? Malah dia karang-karang sendiri. Gunanya dia bangkit supaya menjadi sulung. Saya nggak pernah membaca itu di Bible, nggak ada loh itu. Jadi mereka ini sebenarnya ini orang pembohong kelas kakap. Ngomong aja nggak ada datanya. Pemakan kutu. Makanya otaknya kerdil. Jadi ini sebenarnya udah lama ya kita diskusikan ini. Ada dua Mesias gitu ya. Mesias asli berkata, waspadalah dan jangan percaya apabila ada orang mengaku ketemu Mesias ada di sana, ketemu Mesias ada di sini, termasuk di gurun dan di bilik. Jangan kau percaya, kata Mesias asli. Ada orang ketemu, percaya dia dengan 13 kitabnya, percaya semua. Padahal Yesus mengatakan jangan percaya. Itu satu. Jadi mereka sebenarnya ini yang dia percayai omongan Yesus atau pendapat Paulus. Nah, menurut analisa dan kenyataan sesuai dengan fakta, dia tidak percaya Yesus tapi percaya Paulus. Dan Yesus manakah sebenarnya yang dijadikan atau dituhankan oleh mereka atau yang dijadikan Tuhan oleh Paulus? Bukan Yesus anaknya Maria, tapi Yesus yang terkutuk ini adalah yang pemakan suap, pengkhianat. Karena menurut Ulangan 21:22 yang dikutuk oleh Elohim adalah pengkhianat. Bukan anak Maria. Anak Maria tidak memenuhi kriteria satu titik pun untuk disalib. Banyak sekali kita bisa pelajari. Termasuk bagaimana Yesus semalaman di Bukit Getsemani. Ngapain di sana? Karena dia udah tahu akan ditangkap. Dia berdoa semalaman. Apa isi doanya? Dia minta diselamatkan dari cawan. Dan diperjelas oleh Ibrani 5 nomor 7.
karena kesolehannya gitu loh, ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Jadi Yesus anak Maria yang soleh ini doanya didengarkan. Apa isi doanya? Minta menyerahkan segala hidupnya kepada yang mengutus dia. Jadi yang disalib adalah orang yang fasik, pemakan suap. Inilah yang dibuatkan, dibangkitkan, keluar dari kubur menjadi Tuhan oleh Paulus. Jelas datanya itu. Jadi kena prank kalian ini, terutama ya teman-teman di sini yang tadi. Anda kena prank kalau anaknya Maria itu Tuhan, bukan. Yang menjadi Tuhan Anda adalah Yesus yang terkutuk di tiang salib itu, bukan anak Maria. Karena anaknya Maria adalah orang soleh, orang mulia. Begitu. Ini topik memang agak sedikit membuat para pendeta kewalahan menjelaskan kepada jemaatnya. Kok bisa ada dua Yesus ya? Ya sederhana saja, pakai akalmu. Berdasarkan perintah Tuhan di Ulangan itu 23 nomor 7 kalau nggak salah itu. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Jadi tidak bisa itu anaknya Maria dibunuh. Dan banyak keterangan-keterangan di sana. Ya secara akal saja deh. Ya akal sehat. Banyak kok kita tanya teman-teman. Yesus mulia nggak? Mulia. Yesus orang soleh nggak? Orang soleh. Yesus punya dosa nggak? Enggak gitu. Boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Orang soleh? Tidak boleh. Yang mati di tiang salib? Yesus. Nah ini. Barusan dia ngomong tidak boleh, tapi dia bilang boleh. Nah, inilah doktrin yang melekat di sini yang sulit untuk kita luruskan. Tapi alhamdulillah banyak yang tersadarkan kok. Jadi di titik-titik sentral orang yang berakal itu ada satu konsep ketuhanan dan penyaliban. Orang kalau udah sadar begini pakai akal, ya saya rasa segera tinggalkanlah itu. Supaya hidupmu lebih mudah, akalmu lebih bersih. Dan argumentasimu lebih masuk akal. Tapi kalau Anda masih berkutat di situ, ya kamu akan menjawab muter-muter. Menjadi bahan apa? Lelucon jadinya. Jadi ada dua titik sentral teman-teman yang ingin pemula untuk diskusi lintas agama ya. Konsep ketuhanan sama penyaliban. Anda bahas di sana. Di sini pasti muter-muter pendetanya. Karena ajaran para nabi itu yang bersumber dari langit ya. Tidak ada penebusan dosa pakai darah manusia, nggak ada. Semua para nabi itu di sana itu disarankan menyembelih hewan. Nah, ajaran dari manakah ini? Ada darah manusia dan dagingnya itu dijadikan sebagai penebus dosa. Nah, jadi kalau darah Nabi Muhammad diminum gimana itu? Nggak ada urusan darahnya. Kenapa emang? Di mana darahnya Nabi? Nggak ada darahnya. Nabi Muhammad bukan Tuhan kok. Mau saya putar. Darahnya Nabi Muhammad bukan Tuhan. Yang kau makan yang kau minum tiap hari itu, yang kau minum tiap hari itu, ya darahnya ya Tuhanmu kan. Perjamuan kudus, minum anggur darah Tuhan, makan roti ya daging Tuhan kan. Kalau kamu sudah blow on, nggak bisa kau nyari deru di sini, nggak bisa. Kamu akan menjadi bahan tertawaan. Kalau kebodohanmu, kebotolanmu, ya kepaganismemu itu, kamu mau masukkan di area muslim, nggak laku. Buktinya ajaran-ajaran pendetamu teriak tiap hari di gereja, bahkan sampai ke jalan, ke pasar. Tapi populasinya tinggal berapa persen? Karena akal nggak bisa menangkap ajaran itu. Akal manusia yang sehat tidak bisa menangkap konsepmu itu. Akal manusia yang sehat tidak akan pernah bisa dicerna dengan adanya tumbal darah manusia menebus dosa. Kecuali doktrin. Makanya seiring dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi ya, termasuk mindset orang berpikir itu lihat aja di luar negeri, gereja udah pada mulai kosong, dijual-jualin gitu.
Isinya tinggal nenek-nenek, kakek-kakek kok. Anak-anak muda ngapain ke gereja weekend? Mending ke pantai, mending ke sirkuit, mending GM, atau mending pacaran, mending main bola, dan seterusnya. Ngapain? Karena mereka merasa, oh ternyata kita ke gereja, pertama nggak ada perintah, kedua ngapain? Itu fakta loh itu. Fakta. Ada pernah pendeta berkata 2040, waduh, bisa punah itu. Jerman, Inggris, Roma deh, Yunani deh, Italia deh misalnya di sana. Kan pusatnya dari sana. Buktinya kan bahasa Bible bukan bahasa Yunani koina. Gitu ya, Greek koina. Gimana di sana perkembangannya? Enggak laris juga. Selamat malam Handi. Ya, malam. Saya jujur ya mendengar statement kamu, narasi kamu menandakan kamu tidak memahami kitab dengan baik dan kamu membuat narasi gitu. Emang lu paham Bible? Lu paham Biarin Bible? dulu, biarin dulu dia berstatement. Contoh Ibrani 5 ayat 7 itu doa, terus ya. doanya dikabulkan. Iya, nanya Bang siapa Handi, makna ayat itu memang bukan berarti dia tidak tersalib. Dia justru mengalami kematian dan lolos dari kematian. Itu doa yang didengarkan. Gimana sih? Kemudian Dengar satu dulu, Ibrani 5:7 dulu, jangan kemudian dulu. Coba baca baik-baik. Diam dulu, baca baik-baik coba. Kemudian bentar. Baca baik-baik dulu Ibrani 5:7, jangan kemudian dulu. Baca baik-baik dulu, kita bahas itu dulu. Salah lagi mati terkutuk. Jadi baca dulu Ibrani 5 nomor 7, jangan pindah topik dulu. Dia mengambil kutuk karena kita. Ya, ini pindah-pindah kan. Ibrani 5 nomor 7 dulu selesaiin, baru pindah ke Galatia 3:13 satu-satu. Hanya di dalam kesalehannya dia berdoa dan doanya didengarkan. Artinya Yesus itu dengerin dulu. Ibrani 5:7 itu Yesus diselamatkan dari maut atau tidak? Ibrani 5 nomor 7. Jawab. Macet. Jawab. Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu diselamatkan dari maut atau tidak? Jadi jangan kamu menerjemahkan hurufiah menurut akal kamu yang sering. Terus mau ngapain? Dengar. Saya ulang dulu ya. Dengerin, baca ini, dengerin. Jangan penipu di sini. Ibrani 5 nomor 7 itu Yesus diselamatkan dari maut atau tidak? Jawab. Mana penipu kamu Handi sama sekian santang udah dengan saya kejang-kejang terus ban saya menipu. Kamu aing ngejedog di ku aing tadi pura ku aing lunas ya. Justru di Ibrani 5 nomor 7 itu karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Artinya Yesus orang soleh ini doanya didengarkan, tidak mati di tiang salib. Kenapa kau berlawan datamu? Ngapain dia di Bukit Getsemani semalaman sampai muridnya ketiduran, dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa semalaman di sana sampai dia keringatnya seperti darah jatuh ke tanah. Doanya apa? Andaikan cawan ini berlalu dariku, andaikan salib ini, andaikan penyiksaan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapa. Jadi dia serahkan hidupnya kepada yang mengutus dia. Dengan demikian doanya didengarkan, bukan dia yang disalib. Berdasarkan perintah Tuhan, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Yesus tidak berdosa. Yesus seorang soleh. Yesus seorang mulia. Jadi bukan dia yang disalib, disayangi oleh Tuhannya. Bukankah dia di Yohanes 3:16? Berkah kasihnya dia dikaruniai, dia dilindungi oleh yang mengutus dia. Kenapa kau ingin menyalibnya kawan? Apa salahnya dia? Tapi memang di Bible itu ada yang disalib terkutuk sebagaimana Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Apakah anaknya Maria yang terkutuk di tiang salib? Bukan. Tapi ada orang yang terkutuk di tiang salib, mati dia, dikubur 3 hari, dibangkitkan menjadi Tuhan. Jadi yang Anda tuhankan itu adalah orang yang terkutuk bangkit dari kubur itu, bukan anak Maria. Berdasarkan data. Masih mau datang besok? Diskusi begitu pakai data, jangan dilawan datanya. Jadi musuh kalian itu adalah bukan kami, musuh kalian itu adalah Bible itu sendiri. Bagaimana Kang perkembangan di sana? Aman? Terkendali 86? Kang? Gimana Bang Aang? Udah nyampe? Udah, ini lagi setting saya. Sambil setting nggak apa-apa. Ini ada The John sama Immanuel. Immanuel ini orang nggak benar dia. Oh, Immanuel nggak benar. Makanya lu jangan nuhanin anak orang, Immanuel. Anak orang lu tuhanin ngehe. Jangan santang. Aku ngomong apa adanya. Ini Pak. Nggak kau jawab dulu tadi itu di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus mati menjadi sulung? Tenang. Jawab dulu, di mana Yesus mati bangkit menjadi sulung? Tertulis di mana? Waalaikumsalam. Pak John. Bunda lagi bikin kopi. Pak John Muslim, Pak John? Ya, saya dari Aceh. Ya. Saya dari Aceh. Oh, Masya Allah. Silakan Aki. Enggak, Ada yang mau disampaikan? saya mau bilang bahwa kadang-kadang kesannya kalau saya sering nonton. Ini maaf, secara tak ubahnya kita lihat, saya memelihara kerbau. Kerbau saya itu saya bawa, saya suruh cium batang kayu itu 7 hari. Dia tetap dicium itu. Besok-besok saya pukul jangan cium, tetap dia cium kayu itu. Itulah kaidahnya. Ayo host, jangan pakai kasih turun host, kita diskusi baik-baik. Ya udah, makanya dengarkan ya, kalau mau sini Kang, dengerin. Jadi kita, kalau orang sudah di hatinya susah. Bang John, bentar. Jadi begini lagi, tadi Ibrani 5 nomor 7 kita bahas dulu. Ya, kok pertanyaan saya Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu diselamatkan dari maut atau tidak? Jawab. Udahlah, kita bahas Al-Quran lah dulu, Alkitab aja. Alkitab itu Al-Quran ya. Aduh, Ya, Ibrani, dengar dulu pertanyaannya. Diganggu pula tadi temanmu. Ibrani 5 nomor 7 itu, Yesus diselamatkan dari maut, diselamatkan B tidak? Jawab. Macet lah kau. Lawan tuh data. Kau yang macet. Nggak jawab. Diselamatkan dari maut, bukan dari penyaliban. Berarti nggak disalib. Apa? Diselamatkan dari maut. Maut itu, dengerin dulu. Dengerin. Maut itu apa? Jangan gitu dulu. Maut itu apa? Kematian. Diselamatkan dari kematian Yesus atau tidak? Nah, dia bangkit. Jangan bangkit dulu. Nah, dia mengalami. Pertanyaannya, Yesus diselamatkan dari kematian atau tidak? Jawab. Kan takut itu kalau di mute. Yesus itu diselamatkan dari kematian atau tidak? Dengar kamu dengar dengan baik. Diselamatkan dari maut, dari kematian. Makanya dia bangkit, bukan dari penyaliban. Berarti nggak mati dong. Dia turun ke lembah orang mati dan kacau ini dasar orang gila kau. Kemudian sebentar. Orang gila kau. Penipu kamu. Yesus itu kalau diselamatkan dari maut, diselamatkan dari kematian, dia nggak mati. Lalu bilang kutuk untuk Yesus. Dia mengambil kutuk karena kita. Kamu ini gimana? Mulutmu sadis amat ya, gitu. Ya udah, pindah lagi. Yang terkutuk siapa? Lagi Yesus menghandi teman Muslimku semua. Ya jawab dulu. Yang terkutuk siapa? Yesus itu sangat dimuliakan. Saya tanya baik-baik, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Yang terkutuk siapa? Jawab. Dia kita, umatnya. Siapa yang terkutuk? Saya nggak tanya tujuan kutuk. Siapa yang terkutuk?
Siapa yang terkutuk? Jangan di mute. Ini kalah kalau di mute takut. Iya, siapa yang terkutuk? Dia menjadi terkutuk karena kita. Siapa nama orang itu yang terkutuk? Sebutkan namanya siapa? Nih, Tidak ada yang Ibu Miftah, udah saya jambak, kamu mau naik. Siapa Iya, yang terkutuk? Ayo, mari kita diskusi. Kamu baca dengan baik. Siapa yang terkutuk di tiang salib? Hadi mengambil kutuk karena kita. Makanya Siapa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang itu? itu Taurat yang mengindikasikan bahwa siapapun yang tergantung di kayu Siapa nama orang yang terkutuk pada kayu salib di Galatia itu? salib terkutuk, tapi bukan Yesus. Siapa orang itu? Kian Santang, kalian berdua ini bagaimana, Frey? Ini gimana? Gua diem dari tadi. Lu nyalahin gua, aing sih diciduhan banget nah, belum. Udah lah, lu aja lawan dia, nggak ngerti bahasa Indonesia. Bentar. Penolakan penyaliban cuma satu ayat di Quran. Kalian mau lawan saksi mata yang puluhan ribuan itu. Ya udah. Itu siapa yang terkutuk, Head? Siapa yang terkutuk? Oke. Yang mati di kayu salib terkutuk, tapi bukan Yesusnya. Dia menjadi berarti yang menebus dosa waris kalian bukan Yesus, karena yang menebus dosa waris kalian adalah Kristus yang terkutuk. Dosa waris dalam pemahaman kalian itu sangat salah. Mana Ya, ada dosa salah, nggak ada dosa waris. Namun Iya, harta waris memang. aing daek siap Head, belagu. Kalian salah mengartikan. Tidak ada dosa. Kalian Bible yang salah mengartikan, Bible. Kalian yang salah Bible menerjemahkan. Tidak Tidak yang salah ada menerjemahkan. kesalahan ditimpakan kepada si B. Tidak ada. Yang mati terkutuk siapa? Yang mati terkutuk siapa? Makna penebusan dosa. Dengerin. Shh. Dengerin. Dengerin Kehead. Dengerin Kehead. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab telah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, yang tergantung di kayu salib adalah Kristus. Kristus itu siapa? Yesus. Berarti yang mati terkutuk di kayu salib itu Yesus. Ya, benar itu. Benar itu udah akui lu. Dasar saya belegung. Dengar dulu orang-orang yang baru belajar agama. Yang belajar agama. Mana ada kita belajar agama? Dengarkan, kasih kesempatan. Yang mati di kayu salib terkutuk, termasuk Yesus. Tapi siapa namanya? Ya, siapa namanya? Terkutuk. Dengar. Siapa namanya goblok? Belum. Kalian sementara memperkatakan sosok yang mulia dalam Quran, Isa itu terkutuk. Ya, mulia. Kalau Nabi Isa mulia, diangkat oleh Allah, digantikan, diserupakan gitu kan. Nah, yang diserupakan dengan Nabi Isa adalah Yesus. Dengar, sekian Santang. Dengar dari tadi kok ini didengek sih ya. Dengar. 9 dari 10 intelektual Islam itu sama bahwa Isa adalah Yesus. Hanya kalian ini, jadi kalian sementara memperkatakan kata-kata yang hina untuk Sang Kristus itu, Sang Almasih, Sang Mesias. Saya nggak pernah menghina Yesus. Justru kalian yang menghina Yesus. Kalian bilang Yesus terkutuk. Kalian yang bilang terkutuk siapa? Yang bilang terkutuk siapa? Kalian dari tadi bilang dia terkutuk. Bible. Kok kalian gimana? Ya, Bible yang mengatakan. Tertulis dalam Bible Galatia 3 pasal 13. Terkutuk orang yang tergantung di kayu salib. Nah, kata si Bible yang terkutuk di kayu salib adalah encus. Yesus waktu disalib hari apa? Jumat, berhenti Sabtu. Hari Tetap Jumat. berhenti Sabtu karena Yesus itu kebiasaannya berhari Sabat. Tunggu dulu. Hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Sabat, Yesus disalib Sabtu. hari apa? Jumat. Jumat masuk Sabtu kan? Yes. Betul ya? Betul enggak? Iyo. Dia bangkit di hari keberapa? Bukan berarti ke situ, Bos. Di hari ketiga dari hari Sabtu. Dia Jangan bangkit bilang di hari begini. keberapa? Salah perhitunganmu. Kenapa Bukan. salah? Ya ampun. Oke, Hari Sabat masuk hari Sabtu toh? Kakak sesat. Makanya tunggu dulu, dihitung satu Margaret dari tunggu Sabtu. dulu. Bukan Yana. Hari Sabtu, hari Sabat masuk hari Sabtu toh? Yesus disalib, betul enggak? Ya, berhenti hari Sabtu. Nah, Makanya Maria ia bangkit di hari ketiga. Dari mulai ketiga. dia mati. Berarti
Bukan Berarti hitungan hari. Aduh, hati kita. terus bagaimana itu? Bos, bukan begini. Yesus bangkit di hari ketiga, lalu berhenti di hari ketiga, hari Minggu. Terus bagaimana kita menjelaskan Yesus bangkit di hari ketiga? Bagaimana itu penjelasannya? Itu kaitannya terhitung dari hari ketiga itu. Hari pertama dia Jumat, Sabtu, Minggu, hari ketiga. Jadi contoh nih, Bang Inspirasi, Karyana pergi. Ini hari Senin saya pergi ke Parapat. Sampai di hari Bu kedua. Karyana, penyalibannya Yesus itu hari kapan? Jumat, bos, semua tahu itu Jumat. Jumat jam 3. Sebelum memasuki hari Sabat, betul enggak? Yes. Nah, kalau Jumat sebelum memasuki hari Sabat, sebelum masuknya hari Sabat, Yesus disalib. Betul enggak? Iya, jangan hitungnya. Jumat masuk hari Sabtu. Ya, jangan hitung 1 Jumat, 2 Sabtu, 3 Minggu. Jangan gitu di hari ketiga. Nggak ada hubungannya ke hari Terus? apa? Hari Ia bangkit pada hari ketiga maksudnya apa itu? nggak ada kaitannya ke hari pemberhentian. Dua-duanya nggak ada yang kena, dua-duanya nggak ada yang kena. Gini, Bos. Mau di hari Minggu, mau di hari Sabtu nggak ada yang kena. Percaya sama Tidak ada yang kena. Nggak ada yang kena. Karyana dulu. Karyana. Yesus mati jam berapa pada hari Jumat? Jam berapa dia? Tunggu mati? aku dulu. Nah, saya tanya dulu. Kamu tahu Yesus mati hari Jumat jam berapa? Jam 3. Jam 3. Besok Sabtu 1 hari ya, jam 3 Berhenti, ya. karena Yesus orang hari Sabat. Nah, besok kan 1 hari, besoknya jam 3 berarti kan? Iya. Iya kan? Berarti hari Sabtu Minggu, baru terhitung 1 hari ya. Minggu Yesus itu bangkit hari Minggu pagi. Berarti baru 1 hari setengah dong. Baru 1 hari setengah. Baru 1 hari setengah. Iya. Bukan, Jumat, Sabtu, kenapa Minggu, bukan? hari ketiga. Kamu hitung seperti apa sih? Ya udah, oke, aku ikuti Jangan kamu. kelempar dunia. Ceritakan gimana maumu, coba ceritain. Karena yang kita bahas Nggak ada konteksnya yang hari kena, nggak ada yang kena. hubungannya sama Percaya sama kematian saya. Yesus. Iya, Bang Detra baru 1 hari setengah itu kenanya. Makin salah lah kalian, makin salah lah. Kalau patokannya di hari Minggu, baru 1 hari Makin setengah salah. itu. Justru itu, jadi kita konteksnya bukan di kematian Yesus hari ketiga. Ini konteksnya tentang pemberhentian bahwa Yesus berhenti pada hari Sabat, yaitu hari ke-7 dia mencipta. Hari pertama pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam manusia. Ke-7 dia berhenti pada hari Sabat. Ini yang diimani oleh orang Advent. Begitu. Tidak, kenapa saya mengambil patokan di penyaliban? Karena Bu Karyana mengangkat hari Minggu adalah hari pertama. Di situ, makanya saya larinya ke penyaliban. Tentang nggak ada, Bos, masalah Yesus korelasinya. ini Nggak ada bangkit di korelasinya hari di situ. ketiga. Gini, Bos, 7 hari kan ada tertulis di Alkitab. 7 hari lamanya, 7 hari. 1 untuk Tuhan. Di hari apakah itu? Nggak ada hubungannya ke Yesus disalibkan. Tuh. Karyana kok hari Minggu tadi. Tidak ada. Jadi gini, Kang Gimi, kalau kita check-in hotel, masuk nih hari Senin, keluarnya hari apa kita, Kang? Berapa hari? 1 hari. 1 hari. Senin ya berarti hari Selasa. Itu 1 hari apa 2 hari? 1 hari kan? Kan Senin sama Selasa saya masuk. Oh, masuknya hari apa? Sorry. Senin. Ya. Kalau Check out hari Selasa. Hari Selasa dong. Berapa hari saya? 1 hari. Ya kan saya Senin masuk, keluar hari Selasa. Enggak kayak gitu, enggak kali 24 jam gitu. Enggak ada kali 24 jam. Kali 6 jam. Kalau memang sekarang seperti gini dulu. itu, Bu Karyana, kalau memang seperti itu, ngapain harus dibuatkan narasi dalam Bible? Ia bangkit di hari ketiga. Hari ketiga. Oke, gini aja, Bos. Oke, percaya nggak hari Sabat itu sama dengan Sabtu? Percaya. Oke, aku bacalah sekarang. Nih ya, aku baca di Markus 15. Nih, sementara itu hari mulai malam. Ini Yesus dikuburkan ya.
Dan hari itu adalah hari persiapan. Persiapan apa tuh? Yaitu hari menjelang Sabat. Sabat sama dengan Sabtu. Udah. Persiapan Sabat, artinya persiapan Sabat itu, Yesus itu, kebiasaan Yesus adalah berhari Sabat. Hari Sabat itu sama dengan Sabtu. Titik. Sebelum hari Apalagi, Sabtu Pak? hari apa? Hari Jumat. Setelah hari Sabtu? Minggu. Setelah hari Minggu? Senin. Setelah Senin? Aduh. Setiap hari bisa ke gereja, bukan cuma hari Sabtu atau Minggu. Dosa lu, Bang Palomo, dosa. Dosa lu. Aduh. Setiap hari itu bisa ke gereja, bukan hanya hari Sabtu atau Minggu. Siapa yang melarang ke gereja? Tapi ada satu hari yang diindahkan Tuhan berhenti pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Itu tertulis di Alkitab, ada Sabat, ada Sabtu. Itu loh Bu Margaret. Makanya besok-besok ke gereja hari Sabat, hari Sabtu. Iya kan, kita memang berhenti di hari Sabtu, malam mingguan. Bener juga Kriana ya. Bener juga Margareta, malam mingguan dong. Iya nggak? Udah makan mondrek dulu, makan mondrek. Kok semuanya cerah apa Mbak itu ya, Mbak Karyana ya. Gara-gara temannya udah turun Ya, itu ya. kalau kita hitung ya, kalau memang penyaliban itu di hari Jumat, kalau dia 3 hari, seharusnya dia di Senin loh. Iya gini. Hitungan jamnya Bang Palomo. Hitungan jam Palomo. Iya. Iya. Kan dia masuknya Senin. Kalau dia disalib hari Jumat, dia kan hitungannya Sabtu, ya kan? Sabtu, Minggu, Senin. Seharusnya di Senin dia. Jadi kalau aku nggak salah dengar gini loh Bang, aku kalau nggak salah dengar ya, pada ngedengar ada orang siapa tuh ya, Bambang siapa gitu. Kalau zaman dulu itu pada waktu itu bukannya pas perubahan hari itu bukan jam 12 malam, jam 6 sore kalau aku nggak salah. Nah betul. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi siang dan malam. Jadi itu orang siang dan malam. Iya, makanya Advent itu bukan jam 12 perhitungan dunia, jam 12 teng teng teng, udah tahun baru, bukan gitu. Kita perhitungannya dari jam 6 ke jam 6 sore, jam 6 sore ke jam 6 sore, sama kayak Muslim. Dari jam 6 sore ke jam 6 sore itulah satu hari pergantian. Makanya kita jam 5 sore Sabtu udah berhenti dari istirahat. Bukan ikuti penyaliban, penciptaannya. Sampai ke malam Minggu. Begitu. Jadi kalau dunia, ini kan yang dibuat paus ini. Jam 12 malam. Ya kan? Pergantian hari. Itu merubah waktu. Merubah waktu nggak boleh loh. Itu marah Tuhan. Oke, hari Jumat jam 6 kan? Berarti hitungan satu hari Sabtu jam 6 juga. Nah, kemudian itu satu hari. Berarti masuk ke 2 hari jam 6 hari Minggu. Betul. Baru 2 Ya hari. kan? Baru 2 hari, belum sampai 2 hari. Ini anehnya, Detram ini dia Kristen sendiri. Dengar dulu, kau dengar dulu. Kau dengar dulu. Dia bangkit hari Minggu pagi. Makanya belum sampai 1 hari setengah juga berarti kalau itu dari jam 6 ke jam 6. Belum. Mau dihitung dari mana aja nggak kena. Hitungnya penciptaan. Ya enggak, Karyana ini ikut-ikut. Pak Jem ini bilang begini-begini. Dia bilang, iya betul, jam 6 ke... Apa sih, dengar orang aja. Kamu harus punya memang yang benar dong. Memang hitungan kami itu... Nanti Pak Jem bilang nanti hitungannya 1 hari dari jam 12 ke jam 12. Pasti kamu bilang, nah itu benar itu. Gimana sih? Buktinya, kalau nggak benar saya lawan. Kalau nyambung saya nyambung. Bener Bang Detram ini kan. Jadi kalau oke lah kita buang dulu jam 3-nya dulu kan. Kita ambil dari 6-nya aja dulu kan. 6 ke 6 baru 1 hari kan. Berarti terhitung di hari Sabtu baru 1 hari di situ. Betul nggak Bang? Betul itu. Nah, masuk dia di jam 6 Minggu. sore, masuk jam 6 sore baru 2 hari minggunya. Iya. Jadi di situ yang kita ambil di situ penyaliban Yesus, hari Sabat tetap dia berhenti. Dikubur. Ya.
masalah 3 hari itu terhitung dari mana hari ketiga? Maksudnya 1 hari Jumat, 2 hari Sabtu, 3 hari ketiga. Bukan berarti jamnya yang dihitung. Harinya Kamu bilang tadi itu dari jam 6 sore ke jam 6 sore. Sekarang lain lagi kamu. Cuma dengar Jamie tadi bilang gitu, kau ikut lagi. Udah pas itu, udah Trump. Geblek banget sih lu. Geblek banget sih. Sus, ini Kak Karyana. Udah kembali aja ke hari Minggu, Karyana, gereja. Salah itu sahabat, salah. Tidak akan. Sampai mati tidak akan. Emang gampang? Enggak lah. Saya kan bukan saya periksa semua. Advent itu cuman dirayakan. Oh, alah, merayakan terus pula itu. Dirayakan gimana sih? Udah banyak belajar dulu, Dek Margaret. Ya, karena kamu udah membilangkan saya gimana-gimana tadi. Iya kan, Kak Karyana itu menyembah Nabi Isa toh. Isa Al-Masih pun gak ada dibahas. Bahas ke situ. Nggak ada. Kalau menurut Bang Detram itu pasnya hitungannya gimana, Bang? Hitungannya gimana itu, Bang? Kena nggak? Ya kena nggak kena tetap kena juga. Ya iyalah. Coba cukupkan sampai ke hari ketiga itu. Ya kalau saya kan hitungannya Jumat, Sabtu, Minggu gitu, tidak ada jam. Cuma kan tadi saya karena ya itu kan perhitungannya pertanggalan itu ya lewat orang Yahudi. Itu kan hitungan kalender lunar ya. Kalendernya kalender Yahudi. Tapi kalau Karyana ini terlalu banyak menerangkan hal-hal yang dia tidak tahu gitu loh. Akhirnya bingung. Keluar dari rumus Iya, mana ada saya bingung. Kamu ikut jam juga. Disapa dulu Bun, disapa dulu Bun. Ada ini siapa namanya? Bang Detram. Tunggu Bu Karyana, sabar. Disapa dulu. El Rey. Lanjut. In array. Ya, disapa dulu Bun. Bang Detram, jangan nyecer Mbak Karyana terus. Ini 1 koma nyerang dia semua. Dia nggak ada temennya. Nyerang Advent ini loh. Ini Advent diserang terus dari kemarin loh. Gara-gara kabar baiknya Cuma turun dirayakan dia. Kak Karyana. Tunggu dulu, saya sapa dulu Mbak Iin, monitor Mbak Iin. Mbak Iin, monitor. Muslim, Kristen Mbak Iin. Dibuka mikrofonnya Mbak Iin, monitor. Mbak Iin. Mbak. Oke. Saya gitu. Mau cewek, mau cowok, mau cantik, mau apa, pokoknya enggak jawab saya turunkan. Cantik itu, Bang. Itu dia bicara kok. Aduh, jadi sampai di mana nih? Udah ganti gereja aja, nggak usah hari Sabat apa itu hari Sabat. Jadi itu Yesus kebiasaan hidupnya adalah berhari Sabat. Tidak ada hari Minggu. Dalilnya hari Minggu itu apa kira-kira? Coba. Ini dulu Bu Margaret. Apa dasarmu berhari Minggu? Hari Minggu. Karena kebiasaan dari kecil. Buset. Kebiasaannya berarti dosa ini agama warisan nih, nggak tahu kebenarannya. Apa dasarmu hari Minggu? Ada tertulis nggak di Alkitab hari Minggu? Kalau di Kristen kami hari Sabat itu hari Minggu. Gak usah bahas hari Sabat, hari Minggumu dulu. Kenapa? Karena umum. Ya ampun, nggak tahu dalilnya, nggak tahu dijalani tapi nggak tahu kebenarannya gimana. Karena ada tertulis ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya udah, sejak kapan diganti? Marah Tuhan loh. 1 titik pun nggak boleh 6 hari lamanya Tuhan Yesus menciptakan. Jadi di hari ketujuh itu berhenti. Dek, hari ketujuh itu Sabat. Itu bahasa Arab, Sabat artinya hari ketujuh. Hari Minggu Ahad artinya hari pertama. Ya. Ahad. Baru apalagi bahasa Minggu, Senin, Selasa, ada semua itu tertulis. Yang adil itu di bahasa Arab.
Karena tertulis di situ Ahad itu hari pertama, hari Minggu. Asadu. Sabat itu Bahasa Sabtu. Aramai, bahasa Aramai, bukan bahasa Arab, Aramai. Oke. Berat ini pembahasan udah bahasa Aramaik ini kan. Kenapa jadi Sabtu Berat jadi ini kan. Minggu? Sabtu itu kenapa jadi Minggu? Coba. Sabtu kenapa jadi Minggu, Dek? Karena 6 hari lamanya Tuhan Yesus Wih. menciptakan langit dan bumi. Jadi hari Jadi bilang, ke-7 itu sabar. Tuhan Yesus berhenti menciptakannya. Ya udah sahabat itu. Hari ke-7 kenapa jadi Minggu? Hitung aja Senin sampai Minggu, hari Minggu hari ke-7. Dek, kalau kau hitung dari Selasa duluan, di mana sampainya? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Hari ini Senin lagi ke-7. Karena Kau hitung aku dulu di dari Indonesia, karena aku dudukanku di Indonesia. Makan apa lah, makan bodrek lah aku nih. Kemarin ribut bapak, sekarang ribut hari. Kapan kalian ini damai nih? Tadi bapak, sekarang hari lagi. Hari anak kita ini di Indonesia. Yang anehnya Bunda tuh gini Bang Polopo, pada ribut di hari Sabat, padahal dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Bener, Bun. Aduh ya Allah Tuhan. Udah mundur aja semua ke Jumat aja,